Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Alia dengan NIM 24016206. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas pengantar pengkajian kesusastraan. Dosen pengampu adalah Bapak Dr. Abdurrahman, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik prosa fiksi. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, saya mau beritahu teman-teman dulu nih, emang apa sih prosa fiksi itu? Prosa atau fiksi memiliki arti karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga disebut kenyataan yang lahir dari khayalan. Nah, setelah teman-teman mengetahui tentang apa itu prosa fiksi, kita akan lanjut ke pokok pembahasan kita, yaitu unsur intrinsik prosa fiksi. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur intrinsik prosa fiksi ada 7, yakni tema, amanat, penokohan, latar, sudut pandang, dan diksi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan makna, jiwa cerita, ide cerita yang disampaikan baik secara implisit maupun eksplisit. Melalui tema, pengarang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hidup dan kehidupan. Yang kedua adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Pesan tersebut dapat berupa ide, gagasan, ajaran moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Amanat bisa disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Secara tersirat apabila pesan diperoleh dari tingkah laku tokoh, jalan pemikiran tokoh, dan perasaan tokoh. Secara tersurat apabila pesan disampaikan secara tertulis, misalnya di tengah atau di akhir cerita, pengarang menyampaikan saran, nasihat, dan pemikirannya. Yang ketiga adalah penokohan. Istilah penokohan mempunyai arti yang lebih luas daripada tokoh dan perwatakan. Istilah penokohan mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Yang keempat adalah alur. Petriani menyebutkan bahwa alur adalah rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Dikatakan oleh Petriani bahwa peristiwa dalam suatu cerita tidak lain berasal dari perbuatan atau tingkah laku tokoh, baik secara verbal maupun secara fisik, baik secara fisik maupun secara batin. Yang kelima adalah latar. Latar adalah segala sesuatu yang melingkungi diri para tokoh, seperti tempat, waktu, dan lingkungan sosial. Latar tempat berkaitan dengan lokasi terjadinya suatu peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam suatu karya fiksi. Latar sosial berkaitan dengan perilaku sosial masyarakat yang terjadi di suatu tempat diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar sosial dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, kebiasaan, keyakinan, dan cara berpikir dan bersikap. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan pandangan atau cara yang digunakan pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa untuk membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi. Dengan demikian, sudut pandang merupakan siasat, strategi, dan teknik yang sengaja dipilih oleh pengarang untuk menyampaikan gagasan dan ceritanya. Yang ketujuh adalah diksi. Diksi adalah pilih memilih kata. Dengan diksi menyebabkan cerita lebih hidup dan menarik. Yang termasuk diksi ialah kata, bahasa, dan gaya bahasa. Dengan menggunakan gaya bahasa akan membuat cerita lebih segar, lebih ekspresif, dan lebih tepat dalam menyampaikan maksud. Nah, itu dia unsur intrinsik dari prosa fiksi. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami unsur intrinsik prosa fiksi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.